Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,95 triliun dolar atau naik sekitar 1,88%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.800-an, Ethereum 3.032 dolar, BNB 408 dolar, XRP 0,83, Cardano 1,09 dolar, Terra Luna 95 dolar, Solana 95 dolar, dan juga Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 84,64 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,9% hingga 12%, dan top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 12,25% ke 1,09 dolar. Sebenarnya ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan soal Cardano gitu ya. Mungkin saya akan buatkan videonya malam ini. Apakah kalian setuju guys kalau misalnya nanti malam kita buat video soal Cardano dan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara teknikal? Kalau misalnya kalian mau, kalian silahkan komentar aja dan like video ini supaya saya tahu kalian pengen video tersebut saya upload malam hari ini. Nah, sekarang kita bakalan masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini sebagai reminder aja untuk kalian semua yang short term trader bahwa besok kembali kita udah di hari Jumat, dan seperti biasa hari Jumat akan ada Bitcoin option expiry, dan yang kali ini agak spesial adalah tentunya angkanya lumayan besar guys. Option expiry-nya kali ini 3,3 miliar dolar. Udah lama sekali kita tidak melihat angka sebesar ini, dan kali ini kita kembali melihat angka di atas 1 billion dollar. Jadi ini 3,3 billion dollar, dan kita mungkin besok akan melihat gitu ya perlawanan dari para bull dan bear karena mereka sama-sama pengen cuan istilahnya. Nah, kalau misalnya para bull itu mereka pengennya menahan Bitcoin kurang lebih di atas 42.000. Sedangkan kalau untuk bears mereka pengen membuat Bitcoin di bawah 42.000. Jadi tentunya mereka mempunyai interest yang berbeda. Pastinya mereka akan mencoba sebisa mereka untuk melakukan sesuatu agar bisa membuat Bitcoin mencapai ke harga yang mereka mau supaya mereka bisa cuan gitu. Karena ini uangnya bukan main-main guys, uangnya sampai miliaran dolar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merupakan scalper, ya ini mungkin perlu kalian keep in mind karena bisa jadi pergerakannya akan sedikit volatil atau zigzag ketika hal tersebut terjadi gitu ya. So itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini Terra may be about to repeat $125 million Bitcoin buy that sparked Bitcoin's run to 43.3K. Jadi seperti yang kalian tahu kemarin si Do Kwon itu mengatakan bahwa mereka itu pengen membeli Bitcoin kurang lebih 3 billion dollar gitu ya. 3 miliar dolar mereka pengen beliin Bitcoin sebagai underlying UST-nya di Terra Luna. Oke, dan rupanya ada orang-orang yang iseng gitu guys dan mencari wallet mereka. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, itu kemarin memang ada masuk Tether sebesar 125 juta dolar dan dibelikan Bitcoin. Namun bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah bahwa hari ini kembali kita mendapati adanya pembelian USDT sebesar 125 juta dolar lagi. Dan tentunya ini memicu pertanyaan gitu, apakah Do Kwon akan lagi-lagi memberikan pump di Bitcoin dengan cara membeli Bitcoin di spot market. Karena kemarin itu dia belinya langsung di exchange gitu guys. Itulah kenapa kita melihat kemarin ada spike yang terjadi dari kurang lebih 40 ribuan hingga ke 43 ribuan. Karena ada Terra gitu ya membeli 125 juta dolar si Do Kwon. Dan dari walletnya kelihatan lagi bahwa ada sesuatu hal yang menarik gitu, bahwa ada masuk lagi 125 juta USDT. Dan kalau misalnya gitu ya memang ini ditujukan lagi untuk membeli Bitcoin, tentunya kita nggak tahu kapan akan diberikan gitu ya. Tentunya kita bisa melihat itu nanti di chart gitu. Kalau misalnya tiba-tiba Bitcoin dipump lagi dan pumpnya lumayan kenceng, nah bisa jadi itu ya si Do Kwon berulah lagi gitu. Ya mudah-mudahan lah hal itu yang terjadi gitu ya. Dan tentunya seperti yang kalian tahu juga mereka pengen belinya sampai 3 billion dollar guys. Di sini disebutkan the buy-in required to do so amount to 3 billion dollar. Jadi mereka pengen beli sampai 3 miliar dolar. Kalau misalnya 125 juta dolar kemarin yang dibeli, berarti ya baru sekian persen lah, kecil banget gitu ya. Jadi masih mungkin mereka belinya bertahap.
So, menurut kalian apakah ini hanya semacam gimmick dari Terra Luna ataukah memang benar-benar nih mereka yang nge-pump Bitcoin? Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Nah, yang terakhir ini adalah data yang menurut saya juga penting bagi kalian yang merupakan investor, karena sebenarnya tidak banyak hal yang perlu kalian ketahui gitu. Kalau kalian merupakan investor jangka panjang, hanya beberapa data saja yang perlu kalian perhatikan. Kalau kalian lihat chart, mungkin kalian lihatnya chartnya weekly aja atau monthly. Nggak usah lihat yang 1 hour chart, 5 minute chart, 15 minute chart, ngapain gitu guys. Kalian itu investor, bukan trader. Kecuali memang tujuan awalnya kalian masuk itu pengen jadi short term trader, itu beda cerita. Tapi kalau kalian menyebut diri kalian sebagai investor cryptocurrency, harusnya orientasi kalian nggak boleh jangka pendek gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu juga yang perlu kalian pantau gitu dan kalian selami. Bahwa dari tahun ke tahun secara eksponensial itu harga Bitcoin akan terus-menerus naik. Dan ini adalah harga Bitcoin di tanggal 21 Maret ya. Dari tahun 2012 hingga 2022. Di tahun 2012, satu Bitcoin di tanggal 21 Maret 2012 itu hanya 5 dolar. Oke, tahun 2013 sudah 71, 579, walaupun di pertengahan jalan tentunya kita akan mendapatkan koreksi, baru naik lagi, koreksi, naik lagi. Ya, itu patternnya sama gitu guys. Dan kalau menurut saya pribadi, hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita menyentuh ke 6 digit di sini. Pertanyaannya hanya kapan itu. Dan ini yang membuat saya tidak terlalu pusing gitu guys. Kenapa kalian harus pusing beli di 38.000 kah, 37.000 kah, 30.000 atau 28.000 atau 45.000 misalnya. Sedangkan kalian tahu bahwa ke depannya kemungkinan besar Bitcoin akan menuju ke angka 100.000 dolar. Di berapapun kalian beli, kalau memang Bitcoin nanti ke 100.000, bahkan 200.000 atau 300.000 dolar, kalian tetap akan cuan gitu. Jadi nggak usah terlalu panikkan gitu guys, ngelihat Bitcoin turun 10% lalu kalian wah panic selling. Turun 5%, wah gimana nih kok, turun lagi kok, gimana kok, saya harus ngapain kok. Jangan sampai seperti itu. Sekali lagi, kalau misalnya kalian merasa exposure kalian terlalu besar di market, harus kalian kurangi. Supaya kalian mempunyai pikiran yang lebih objektif, lebih jernih, dan kalian bisa menahan atau hold portofolio kalian dalam jangka waktu yang panjang. Dan secara data historis, setiap orang-orang yang sudah nge-hold Bitcoin di atas 4 tahun, itu tidak pernah mendapati yang namanya loss. Ya, itu yang perlu kalian keep in mind. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, yang bisa kita ketahui sekarang adalah tentunya Bitcoin berada di 42.895. Kita lagi-lagi mendekati gitu ya guys ya. Area yang kemarin selalu mendapatkan rejection di Bitcoin. Itu adalah di sekitaran area 44.000. Cuman yang perlu saya jadikan catatan untuk kalian adalah kenaikan yang kita lihat sekarang itu guys tidak terlalu impulsif. Oke, itu perlu menjadi catatan kalian. Kenaikan yang terjadi di sini menurut saya itu tidak terlalu impulsif. Alias kita naiknya itu cenderung hanya merangkak saja seperti ini. Dan yang pengen saya lihat sebenarnya kalau misalnya memang kita akan benar-benar breakout dan reversal ke atas, itu adalah pergerakan yang lebih impulsif. Impulsif itu maksudnya seperti apa? Pergerakannya harus lebih tajam seperti itu guys. Modelnya seperti inilah, contoh-contohnya ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini, ya kan? Dan seperti ini. Nah, untuk sekarang kita belum melihat hal tersebut terjadi. Oke, walaupun saya tidak mengatakan bahwa ini adalah berita buruk gitu ya. Cuman ini perlu kita waspadai gitu. Kalau kita belum melihat adanya peningkatan volume yang drastis, oke, pergerakannya pun tidak terlalu impulsif. Jadi kita harus tetap wanti-wanti akan adanya lagi retest ke lower trendline di sini. Itu selalu ada kemungkinan atau bahkan bisa jadi kita malah breakdown ke bawah. Tentunya ini adalah sebuah hal yang perlu kalian keep in mind dan kalian harus rencanakan untuk hadapi apabila nanti memang benar-benar terjadi. Nah, saya juga bakalan update sedikit soal chart US dollar yang kemarin udah pernah kita bahas juga di beberapa video sebelumnya. Bahwa sekarang kita mendapati ada beberapa pattern ya yang terlihat di US dollar. Yang pertama, kita mendapati adanya ascending broadening wedge di sini. Oke, di US dollar. Tentunya selama kita bertahan di lower trend line di sini, kita masih mempunyai kesempatan untuk kembali revisit ke upper trend line-nya. Tetapi kalau kita breakdown di sini,
maka tentunya ini adalah indikasi baik gitu. Dan ini bisa jadi memicu Bitcoin kembali rally ke atas dan bisa jadi menuju ke 46, 47 bahkan 48.000. Karena kalau kita breakdown di sini, chance-nya atau probability-nya cukup besar adalah kita kembali retest ke lower trendline di sini. Sekaligus kalau kalian perhatikan memang kita memang membentuk beberapa pattern. Pertama, selain ada ascending broadening wedge di sini juga ada ascending broadening wedge kecil, oke? Dan di sini kita juga membentuk potensial inverse head and shoulder gitu ya, bukan inverse, tapi head and shoulder. Dan neckline-nya adalah di sini. Kalau misalnya memang kita akan breakdown dan ini adalah head and shoulder yang valid, maka targetnya secara teknikal adalah kurang lebih juga di sekitaran area support. Ini adalah area major support yang perlu kita pantau. Selain di sini adalah horizontal supportnya, di sini juga adalah area trend line. Oke. Tapi untuk sekarang kita belum mendapatkan konfirmasi tersebut. Kita masih berada di pattern ini. Kalau misalnya nih kita mendapatkan breakdown dari sini dan close di bawah area ini disertai dengan peningkatan volume, itu baru bisa menjadi konfirmasi bahwa kemungkinan kita sudah melihat US dollar akan kembali koreksi lebih dalam dan itu bisa memicu rally di Bitcoin. Cuman so far hal tersebut belum terjadi gitu ya. So, itu untuk US dollar. Sekarang kita masuk ke Bitcoin ya, di time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart boleh. Nah, ini yang saya sebut guys, bahwa pergerakan kita sekarang ini tidak terlalu impulsif, alias kita bergeraknya itu dalam bentuk wave yang sangat banyak gitu ya. Dan ini cenderung mirip seperti corrective move. Itulah kenapa saya sebenarnya tidak terlalu impress ya dengan pergerakan Bitcoin belakangan ini. Walaupun kita cenderung naik, tapi naiknya itu nggak dalam bentuk impulsif, tapi dalam bentuk korektif gitu, alias kita hanya merangkak saja naik ke atas. Dan ini cenderung biasanya membuat momentum bullishnya itu semakin lama semakin berkurang. Dan bisa jadi kita akan breakdown dan menuju lagi ke sekitaran lower trendline-nya yang berada di sekitaran 38 sampai 37.000. Tentunya ini adalah sebuah kemungkinan. Dan konfirmasinya dalam bentuk apa? Tentunya kalau kita breakdown dari area di sini dan juga tidak mampu hold di area 40.000, ini menurut saya adalah tanda besar bahwa kita kemungkinan akan kembali revisit ke sekitaran area 38 bahkan 37.000 dolar. Dan yang perlu jadi catatan juga kalau di 1-hour chart kita perhatikan, sekarang juga kita berpotensi ya membentuk malah triple top gitu guys. Oke. Ini kita bahas scenario bearishnya dulu ya. Kita berpotensi membentuk triple top. Dan neckline-nya tentunya akan berada kurang lebih di sini. Ya kan? Neckline yang di sini, kalau target teknikalnya dari triple top ini adalah di sekitaran, kalau kita cek, nah, 40.000 dolar. Oke, itu adalah target teknikal dari triple topnya. Namun kalau misalnya yang terjadi adalah kita tiba-tiba mendapatkan peningkatan secara volume, kemudian kita breakout ke atas area di sini, oke? Ya, ini yang satu-satunya yang pengen saya lihat gitu. Pergerakannya impulsif, disertai dengan peningkatan secara volume, dan kita ikuti dengan pattern continuation. Nah, kalau sudah seperti ini, saya baru mungkin bisa lebih confidence mengatakan bahwa oke guys, kita sepertinya sudah mendapati bull itu memegang kendali penuh, dan kita bisa lebih tenang untuk mengatakan kita kemungkinan besar akan rally kembali ke atas gitu ya. Tentunya kita masih sekarang bermain di ada dua pattern ya yang sangat populer belakangan ini, yaitu pertama kita bermain di sekitaran symmetrical triangle, yang kalau memang kita di symmetrical triangle ini sekarang itu kita dalam tahap retest gitu guys. Tapi kalau misalnya kita berada di ascending triangle, maka sebenarnya kita masih mempunyai sedikit lagi ruang ke atas untuk ngeretest upper trend line-nya di sini. Sebelum dari sini penentuannya gitu, apakah kita mampu breakout di atas ataukah kita akan kembali mendapatkan rejection. Nah, tentunya itu konfirmasinya kita dapat dari yang tadi saya sampaikan di 1-hour chart gitu. Adalah di ascending channel di sini. Nah, kalau kita breakdown dari ascending channel di sini disertai dengan peningkatan volume, saya sampaikan bahwa itu kemungkinan besar kita akan kembali retest ke lower trend line-nya. Tapi kalau misalnya kita breakout ke atas disertai dengan peningkatan secara volume dan juga pergerakannya cukup impulsif ke atas, oke, maka adalah pertanda baik untuk Bitcoin, dan dari sana mungkin saya baru akan nunggu setup berupa pattern continuation, dan dari sana kita baru, saya pribadi mungkin baru akan masuk ke Bitcoin. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.